Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ramis semuanya? Mudah-mudahan Sobat Ramis dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jumpa lagi dalam channel paling horor di Radio Misteri. Sobat Ramis, pada episode kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata tentang misteri bambu petuk. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, mari kita ikuti saja kisah selengkapnya. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali untuk Sobat Ramis semua, jangan lupa untuk selalu mensupport channel Radio Misteri dengan subscribe, like, dan share. Saya juga ucapkan terima kasih bagi Sobat Ramis semuanya yang sudah subscribe channel Radio Misteri. Sebagai seorang teknisi elektronik, Agung biasa melayani para konsumen yang ingin membetulkan barang-barang elektronik mereka yang rusak. Setiap hari ada saja orang yang datang untuk menservis atau membeli barang-barang elektronik bekas. Hari ini, Agung merasa heran karena hari menjelang sore belum juga ada orang yang datang untuk menservis atau membeli barangnya. Sampai menjelang maghrib pun tidak ada orang yang datang. Akhirnya Agung pun menutup kiosnya. Tapi ketika saat hendak menutup rolling door, tiba-tiba datang Pak Joni dengan tergesa-gesa. "Kenapa lu?" tanya Agung penuh keheranan. "Gua lari-lari takut lu keburu pulang, Gung," jawab Joni dengan nafas terengah-engah. "Emangnya ada apa? Kok sampai segitunya?" tanya Agung lagi. "Ya udah, tutup dulu deh kiosnya, nanti gue ceritain," ujar Joni. Mereka akhirnya pergi boncengan dengan motor menuju rumah Agung yang jaraknya lumayan jauh dari kiosnya. Dan setibanya di rumah Agung, mereka duduk di teras sambil menikmati kopi panas yang dibuatkan oleh Lili, istrinya Agung. Sambil menikmati sebatang kretek, Joni mengutarakan apa yang membuat dirinya ingin bertemu dengan Agung. Ternyata, Joni mendapatkan info mengenai seseorang yang mencari benda bertuah, yaitu bambu petuk. Entah apa yang membuat bambu petuk ini sangat diburu oleh para kolektor maupun praktisi supranatural, yang jelas harga bambu ini sangatlah fantastis. Bagi Agung, barang-barang atau benda-benda bertuah ini bukanlah suatu yang baru bagi dirinya. Yang menjadi pertanyaan Agung adalah, apakah info ini valid atau tidak? Karena sejak dari zaman dulu, banyak sekali orang yang mencari benda-benda bertuah seperti ini, tapi tidak ada yang berhasil, baik barangnya sendiri maupun sang pembelinya. Agung cuma minta kepastian pada Joni, apakah pembelinya ini benar-benar ada atau hanya sekedar katanya. Dan dengan nada meyakinkan, Joni mengatakan, "Gung, buyer kita ini adalah perusahaan, bukan perorangan, Gung," ujar Joni meyakinkan Agung. "Iya, tapi siapa? Perusahaannya apa? Yang udah-udah kan kata si Anu, gak pernah jelas siapa bayarnya," tanya Agung dengan santainya. Kemudian Joni mengeluarkan sebuah amplop yang berisi surat resmi dari perusahaan yang dimaksud, alamat serta pernyataan dari perusahaan tersebut kalau mereka memang benar-benar sedang mencari benda-benda bertuah, dan diantaranya adalah bambu petuk. Entah digunakan untuk apa benda-benda tersebut oleh perusahaan yang dimaksud itu. Agung membaca dengan teliti isi surat tersebut, dan tak lama kemudian Agung berkata kepada si Joni, "Gini aja deh John, untuk lebih meyakinkannya lagi, gimana besok kita datangi kantor perusahaan ini nih?"
Gak usah masuk, kita cukup lihat-lihat aja dari luar kantor perusahaan. Nah, perusahaan ini benar-benar ada atau enggak? Ujar Agung. Oh gitu, Gung. Oke deh, setuju deh. Besok kita lihat kantornya ya. Tapi ngomong-ngomong, barangnya ada gak? Tanya si Joni penasaran. Insya Allah ada, tapi posisi barangnya ada di Madura. Jawab Agung meyakinkan. Oke, kira-kira berapa dana yang harus disiapkan, Gung? Tanya Joni. Ya, paling tidak sekitar 10 jutaan lah, jelas Agung. Joni diam sejenak mendengar nominal yang diucapkan oleh Agung. Kemudian Joni berkata, tapi benar kan kalau barangnya ada? Tanya Joni lagi penasaran. Ada. Nih, kita telepon orang yang punyanya ya, jawab si Agung. Agung lalu menelpon seseorang dengan logat bahasa Madura. Ternyata orang yang ditelepon Agung itu adalah ayah tirinya, yang asli orang Madura, dan sekarang tinggal di Pamekasan. Joni mendengarkan percakapan antara Agung dan bapak tirinya itu. Dan setelah selesai pembicaraan di telepon itu, Joni yakin kalau bisnis ini akan berhasil. Tak lama kemudian, Joni pulang dan mengatakan pada Agung, oke deh Gung, gue balik dulu ya. Tunggu kabar dari gue. Kalau dananya sudah ada, gue langsung hubungi lo ya, ujar Joni penuh semangat. Nah Sobat Remis, singkat cerita, beberapa hari kemudian Joni datang lagi ke rumah Agung sambil membawa segepok uang untuk biaya pengambilan bambu petuk di Pamekasan sana. Tidak perlu waktu lama, keesokan harinya Agung berangkat ke Madura dengan bis. Agung sangat senang bisa sekalian pulang ke kampung halamannya yang sudah sangat lama ia tinggalkan. Agung adalah orang asli Madura. Ia lahir di sana. Karena keterbatasan ekonomi, ibunya menitipkan Agung pada keluarganya di Jakarta untuk disekolahkan. Sampai menikah dan punya 2 anak yang sudah remaja. Agung belum pernah pulang ke kampung halamannya. Momen ini dimanfaatkan Agung untuk silaturahmi ke keluarga sekaligus mencari bambu petuk. Dan setiba di Pamekasan Madura, Agung langsung menuju ke rumah ibunya. Dan di rumah ibunya pula, Agung tinggal selama ia berada di Pamekasan. Hari pertama di kampung halamannya, Agung menghabiskan waktu mengunjungi sanak keluarga yang tinggal di sana. Ditemani ayah tirinya, Agung mengunjungi satu persatu keluarganya yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari rumah ibunya tersebut. Dan setelah selesai urusan kunjung mengunjungi keluarga besarnya, tibalah saatnya Agung mengajak ayah tirinya untuk melihat benda bertuah yang harganya sangat fantastis tersebut. Dan setelah bicara panjang lebar, akhirnya ayah tirinya mengajak Agung mengunjungi sang pemilik bambu petuk tersebut, yang tidak lain adalah kakak ayah tirinya Agung, Mbah Kadir. Orang-orang di kampung situ memanggilnya dengan sebutan Mbah Kadir. Beliau adalah seorang petani yang sehari-harinya bekerja di ladang miliknya. Sedang asik membersihkan tanaman liar di ladangnya, tiba-tiba cucunya berlari-lari sambil berteriak memanggil namanya. Cucunya memberitahu Mbah Kadir kalau ada tamu di rumahnya. Mbah Kadir segera membereskan peralatan berkebunnya dan bergegas pulang ke rumahnya. Dan setiba di rumahnya, Agung dan ayah tirinya sudah menunggu Mbah Kadir. Setelah diperkenalkan oleh ayah tirinya kepada Mbah Kadir, Agung langsung saja mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Mbah Kadir. Mbah Kadir mendengarkan cerita Agung sambil melinting tembakau. Setelah Agung selesai menyampaikan maksudnya, Mbah Kadir masuk ke kamarnya dan membawa sebuah kantong dari kain berwarna hitam. Mbah Kadir duduk sambil membuka kantong tersebut dan mengeluarkan sepotong bambu seukuran batang rokok. Agung dan ayah tirinya menyaksikan bambu petuk yang masih dalam genggaman Mbah Kadir itu. Maksudnya Agung, bambu petuk seperti ini? Tanya Mbah Kadir dengan logat Maduranya yang medok.
"Iya Mbah," jawab Agung sambil memegang bambu petuk yang diberikan Mbah Kadir kepadanya. "Mau diapakan bambu ini?" tanya Mbah Kadir. "Saya kurang paham Mbah, saya cuma disuruh," jawab Agung polos. "Kalau diizinkan, bambu petuk ini saya akan bawa ke Jakarta," pinta Agung. Mbah Kadir tidak menjawab. Ia hanya menunduk sambil menggulung-gulung kretek lintingannya, seakan berat ia memenuhi permintaan Agung. Agung, yang melihat gelagat Mbah Kadir yang sepertinya berat melepaskan bambu petuknya, mencoba merayu Mbah Kadir. "Begini Mbah, ini saya ada uang yang tidak seberapa jumlahnya. Uang ini Mbah Kadir pegang sebagai jaminan," ujar Agung sambil memberikan uang sebanyak 3 juta rupiah kepada Mbah Kadir. "Bukan itu permasalahannya Nak Agung. Ini bukan soal uang, tapi Mbah terikat tanggung jawab," kata Mbah Kadir serius. "Tanggung jawab bagaimana Mbah?" tanya Agung penasaran. "Bambu petuk ini sering dipinjam oleh Ko Anton untuk menjaga peternakan ayamnya," jawab Mbah Kadir. "Menjaga bagaimana maksudnya Mbah?" tanya Agung penasaran. "Ko Anton itu pemilik peternakan ayam terbesar di kampung ini. Dulu peternakannya sering dicuri, baik oleh orang jahat atau binatang buas, terutama saat menjelang panen. Para penjaga kandang pun sering sekali tak berdaya menghadapi para pencuri yang datang. Sampai pada akhirnya ada salah seorang dari penjaga kandang menyarankan Ko Anton untuk menemui Mbah," cerita Mbah Kadir. "Kemudian Mbah meminjamkan bambu petuk ini, dan Mbah disuruh mengikatnya di atas pintu kandang. Dan alhamdulillah, sejak bambu ini dipasang di atas pintu kandang, tidak ada lagi pencuri yang berani mencuri ayam-ayam Ko Anton," lanjut cerita Mbah Kadir. Menurut orang-orang yang pernah berniat jahat di peternakan Ko Anton, mereka melihat ular besar di peternakan Ko Anton. Saking besar dan panjangnya ular tersebut, mereka mengatakan ular itu melingkari kandang ayam Ko Anton yang sangat luas. Lanjut cerita Mbah Kadir. Agung yang mendengarkan cerita Mbah Kadir langsung merinding. Mbah Kadir lalu melanjutkan ceritanya. "Sekarang ini Ko Anton menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara, karena ia sedang merenovasi kandang peternakannya. Makanya bambu petuk ini dipulangkan dulu ke saya," cerita Mbah Kadir. "Tapi kalau Nak Agung mau menunggu, Mbah masih ada satu lagi, tapi masih berada di pohonnya," kata Mbah Kadir. Nunggu sampai kapan Mbah?" tanya Agung. "Ya, nunggu sampai bulan purnama. Nanti Nak Agung bisa ikut mengambilnya," kata Mbah Kadir. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya Agung mengiyakan ajakan Mbah Kadir. Kalau dilihat dari bentuknya, bulan purnama akan terjadi sekitar 3 hari lagi, menurut Mbah Kadir. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, 3 hari kemudian, tepatnya yaitu malam Selasa, Agung pergi bersama ayah tirinya dan Mbah Kadir menuju rumpun bambu yang ada di dekat ladang Mbah Kadir. Sekitar jam 11 malam, mereka bertiga mendatangi rumpun bambu yang dimaksud. Mbah Kadir menghentikan langkahnya kira-kira 50 meter dari rumpun bambu tersebut. Mbah Kadir lalu membentangkan tikar yang ia bawa dari rumah, dan mereka duduk di atas tikar tersebut. Mbah Kadir duduk bersila seperti sedang melantunkan doa-doa. Dan tiba-tiba, cahaya bulan purnama yang terang itu tertutup awan, dan suasana pun menjadi gelap gulita. Kemudian Mbah Kadir mengajak Agung dan ayah tirinya untuk berjalan lebih mendekati rumpun bambu tersebut. Dari tengah-tengah rumpun bambu tersebut, tiba-tiba terlihat cahaya berwarna kekuningan. Mbah Kadir lalu mengatakan,
Kamu ingetin baik-baik posisi cahaya itu ya. Perhatikan juga tempat kita berdiri ini. Jangan sampai salah, supaya besok saat kita kembali tidak bingung. Nah, Agung lihat cahaya itu kan? Itu bambu petuknya, ujar Mbah Kadir pada Agung sambil menunjuk ke arah sumber cahaya tersebut. Besok, kita kembali lagi ke sini untuk mengambil bambu itu setelah minta izin sama penguasa tempat ini, kata Mbah Kadir. Kenapa tidak sekarang aja, Mbah? Tanya Agung penasaran. Besok aja, nanti Nang Agung akan tahu kenapa harus besok mengambilnya, jawab Mbah Kadir santai. Nah, Sobat Ramis, keesokan harinya, Agung, ayah tirinya, dan Mbah Kadir kembali lagi ke tempat rumpun bambu itu berada. Nah Agung, masih ingat gak posisinya? Tanya Mbah Kadir kepada Agung. Iya Mbah, insya Allah, jawab Agung yakin. Dengan membawa gergaji, Agung ditemani ayah tirinya mulai mengingat-ingat posisi cahaya yang semalam mereka lihat. Mereka semakin mendekat ke rumpun bambu itu sambil melihat-lihat letak bambu petuk itu berada. Saat memperhatikan secara seksama di rumpun bambu yang lebat itu, tiba-tiba Agung mendengar desisan suara ular berbisa yang ternyata sangat banyak di tengah rumpun bambu tersebut. Ular-ular itu melingkar di batang-batang bambu. Ularnya sangat banyak dan beragam jenisnya. Agung dan ayah tirinya tidak jadi melanjutkan pencarian bambu petuk seperti yang dikatakan oleh Mbah Kadir. Agung pun berlari menghampiri Mbah Kadir. Tubuhnya bergidik karena menyaksikan banyak ular di rumpun bambu itu. Mbah Kadir tersenyum menyaksikan Agung yang ketakutan. Mbah Kadir lalu mengambil alih pencarian bambu petuk itu yang masih berada di tengah rimbunya rumpun bambu tersebut. Mbah Kadir mengambil segenggam tanah kering, lalu ia membacakan sesuatu pada tanah itu dan kemudian melemparkannya ke tengah rumpun bambu. Setelah tanah itu dilempar, tiba-tiba satu persatu ular-ular yang melingkar di pohon-pohon bambu itu turun lalu pergi meninggalkan rumpun bambu itu dan menghilang di balik semak-semak yang tumbuh di sekitar tempat tersebut. Setelah ular-ular itu pergi, dengan leluasa Mbah Kadir masuk ke tengah rumpun bambu yang lebat itu dan memotong satu batang bambu yang sudah sangat tua, karena terlihat dari batangnya yang berwarna hijau kecoklatan dan daun-daunnya yang mulai menguning. Dari tengah rumpun bambu itu, Mbah Kadir berteriak memanggil Agung supaya membantunya menarik batang bambu yang sudah ia potong. Di salah satu cabang pohon bambu yang ditebang inilah bambu petuk itu berada. Tarik, tarik, perintah Mbah Kadir. Agung dan ayahnya gotong royong menarik potongan pohon bambu yang terjepit di antara cabang-cabang bambu lainnya. Setelah bersusah payah, akhirnya pohon bambu itu berhasil ditarik keluar dari rumpunnya. Mbah Kadir menyuruh Agung mengambil bambu petuknya. Hati-hati, jangan sampai salah potong ya, teriak Mbah Kadir. Yang mana Mbah? Teriak Agung. Ternyata walaupun pohon bambu itu sudah berada di luar rumpunnya, tetap saja bagi orang awam sulit menemukannya. Akhirnya Agung harus menunggu Mbah Kadir untuk mencarinya. Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan mencari bambu petuk, walaupun pohonnya sudah ditebang. Singkat cerita, akhirnya bambu petuk itu berhasil mereka dapatkan. Dan dengan perasaan senang, Agung segera bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta. Tidak sia-sia ia pergi jauh-jauh ke Madura untuk mendapatkan sebuah benda bertuah yang sangat diburu oleh orang ini. Agung yang dibekali uang transport dan akomodasi oleh Joni hanya memberikan uang seadanya kepada Mbah Kadir. Kalau dihitung-hitung sangat tidak sesuai dengan apa yang ia dapatkan, termasuk kebaikan Mbah Kadir yang sudah memberinya banyak pengetahuan mengenai khasiat serta keistimewaan bambu petuk ini.
Tapi Mbak Kadir orangnya legowo. Ia tidak mempermasalahkan berapapun yang ia terima, karena baginya ada tujuan hidup yang lebih utama selain urusan duniawi. Sebelum pulang ke Jakarta, Mbak Kadir berpesan kepada Agung supaya jangan lupa menyisihkan 2,5% dari hasil yang didapat kepada yang berhak menerimanya. Syukur-syukur bisa lebih, supaya berkah. Nah, Sobat Ramis, singkat cerita, sampai di Jakarta, Agung langsung menghubungi Joni dan mengatakan kalau dirinya sudah sampai di Jakarta bersama bambu petuknya. Mendengar hal itu, Joni kegirangan, karena selama ini ia mencari kemana-mana benda bertuah ini, tapi hasilnya nol. Berhubung ini masih hari kerja, Joni mengatakan, "Gung, nanti hari Sabtu gue ke rumah lu ya," kata Joni. "Oh, oke, siap," jawab Agung. "Tapi bagaimana kondisi barangnya, Gung?" tanya Joni penasaran. "Ya, nanti lu bisa lihat sendirilah," jawab Agung dengan santai. Agung menyimpan benda bertuah itu dengan sangat hati-hati, diletakkan di tempat yang paling aman di rumahnya, yaitu di kotak perhiasan milik istrinya, yang diletakkan di dalam laci lemari pakaian. Nah, malam harinya, saat Agung dan istrinya tidur, tiba-tiba mereka dikagetkan suara pukulan dari dalam lemari secara berulang-ulang. Agung dan istrinya kaget dan terbangun. Mereka mencari tahu siapa yang memukul-mukul lemari mereka malam-malam begini. Agung menghampiri lemari yang terbuat dari kayu jati itu sambil diikuti istrinya dari belakang. Perlahan-lahan, Agung membuka pintu lemari itu. Dan alangkah kagetnya, mereka melihat apa yang ada di dalam lemari mereka, yaitu seekor ular sanca batik berwarna kekuningan melingkar di dalam lemari itu. Ular itu menatap Agung dan istrinya dengan sorotan mata tajam seperti hendak menyerang. Nah, Agung yang kaget itu langsung membanting pintu lemari pakaian itu dan berusaha menguncinya. Istrinya pingsan karena ketakutan melihat seekor ular besar di dalam lemari mereka. Setelah menutup pintunya, Agung langsung mengunci pintu itu agar ular yang ada di dalamnya tidak keluar. Agung lalu menyeret istrinya keluar kamar. Mendengar suara gaduh, anak Agung terbangun, dan mereka pun ikut panik melihat ibu mereka tergeletak di lantai. Agung memanggil anaknya untuk menemani ibunya yang sedang pingsan itu. Agung sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Dibantu anaknya, Agung berusaha menyadarkan istrinya dengan menggosokkan minyak angin ke hidung istrinya tersebut. Dan perlahan-lahan istrinya mulai siuman. Lalu Agung berusaha memapa istrinya untuk segera masuk ke kamar anaknya. Nah, anaknya yang masih bingung melihat ayah dan ibunya seperti orang ketakutan, lalu bertanya kepada Agung, "Ya, ada apa sih ya? Ibu kenapa sih?" tanya anaknya Agung. "Tuh dek, tadi ada ular di kamar ayah," jawab Agung singkat. "Hah? Ular apa ya? Kok bisa ada di kamar?" tanya anaknya penasaran. Sudah jangan banyak tanya. Kamu jagain ibu ya. Ayah mau cari bantuan dulu," jawab Agung singkat. Agung lalu bergegas pergi ke rumah Ari, temannya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Nah, sesampainya di rumah Ari, Agung menceritakan apa yang terjadi di rumahnya. Ari lalu mengajak Agung untuk membunuh ular yang ada di dalam lemarinya itu. Agung melarang Ari untuk melakukan hal tersebut. Ia tidak tahu kalau ular yang ada di dalam lemari itu bukanlah ular biasa. Karena kalau ular biasa, mana mungkin tiba-tiba bisa berada di dalam lemari, apalagi ukurannya sangat besar. Agung minta tolong Ari untuk menemaninya memaku pintu lemari itu agar ularnya tidak keluar. Akhirnya mereka berdua kembali ke rumahnya Agung sambil membawa palu dan paku. Dengan hati-hati,
Agung dan Ari masuk ke kamar tempat lemari berisi ular itu berada. Suasana di dalam kamar sangat tenang. Tidak terdengar lagi suara gaduh dari dalam lemari. Ari kemudian memaku pintu-pintu lemari itu sehingga mustahil dapat dibuka. Setelah selesai memaku pintu lemari itu, tiba-tiba dari dalam kamar anaknya terdengar suara teriakan anaknya. Ternyata istri Agung sedang berada di lantai sambil meliuk-liukan tubuhnya seperti ular sambil mengeluarkan suara mendesis. Dan istrinya itu pun merobek-robek daster yang ia pakai. Istri Agung seperti kepanasan. Ia terus berusaha melepaskan pakaiannya itu, sampai akhirnya tidak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Melihat kondisi yang tidak beres pada istrinya, Agung dan Ari berusaha mengeluarkan anaknya dari dalam kamar. Dalam kondisi yang penuh kepanikan, tiba-tiba istrinya Agung yang sedang kesurupan itu berkata, "Pulangkan, pulangkan aku," ujar istrinya. Mendengar suara itu, Agung teringat bambu petuk yang ia simpan di dalam lemari pakaiannya. Lalu, Agung berpikir, jangan-jangan ular yang ada di dalam lemari itu adalah khodam bambu petuk dan sekarang khodam itu masuk ke dalam tubuh istrinya. Agung memberanikan diri untuk bertanya kepada istrinya yang sedang kesurupan itu. "Kamu siapa? Dan dari mana asalnya?" tanya Agung sambil ketakutan. Istrinya tidak menjawab. Ia terus saja meliuk-liukan tubuhnya yang tanpa busana itu. Agung lalu mengulangi pertanyaannya, dan istrinya masih belum menjawab. Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Agung mengulangi pertanyaannya, dan akhirnya istrinya menjawab. "Aku penghuni bambu yang kau bawa," jawab istrinya. "Bambu apa?" tanya Agung pura-pura tidak tahu. "Bambu petuk yang kau ambil dari hutan," bentak istrinya dengan mata melotot. "Gimana ini, Ri?" "Ya udah, ulangin aja bambu petuknya," saran Ari. "Iya, tapi gimana caranya? Gua takut," kata Agung. "Ya bilang aja, tapi besok. Jangan malam ini," saran Ari lagi. Agung lalu berdialog lagi dengan khodam yang ada di dalam tubuh istrinya. "Iya, besok aku pulangin kamu," ujar Agung. Tak lama kemudian khodam itu pergi dari tubuh istrinya. Istrinya pun terkulai lemas di lantai. Agung langsung menutup tubuh istrinya dengan selimut dan memindahkannya ke tempat tidur. Singkat cerita, keesokan harinya Agung membongkar pintu lemari pakaiannya yang ia paku semalam. Setelah pintu itu dibuka, Agung melihat pakaian yang berada di dalam lemari masih tersusun rapi. Padahal, semalam kondisinya sangat berantakan akibat ular sanca siluman itu. Agung lalu mengambil bambu petuk yang ia simpan dalam kotak perhiasan istrinya. Dan Agung sangat kaget melihat peti itu penuh dengan perhiasan emas. Padahal, kotak itu sebelumnya hanya berisi cincin dan sepasang giwang. Perasaan senang dan takut bercampur aduk. Agung lalu memberitahukan pada istrinya mengenai isi kotak perhiasan yang dipenuhi perhiasan emas. Karena takut terjadi sesuatu pada keluarganya, istrinya menyarankan untuk membawa semua perhiasan emas yang tiba-tiba ada dalam kotak itu kepada Mbah Kadir. Pagi itu juga, Agung langsung berangkat ke Pamekasan Madura untuk memulangkan bambu petuk itu pada Mbah Kadir. Ia tidak peduli dengan harga bambu petuk itu yang sangat fantastis. Dan ia juga tidak memberitahukan dulu kepada Joni kalau bambu itu akan ia pulangkan lagi kepada Mbah Kadir. Sampai di rumah Mbah Kadir, Agung langsung menceritakan peristiwa yang ia alami saat ia menyimpan bambu petuk di rumahnya. Mbah Kadir hanya diam saja mendengar Agung bercerita. Setelah itu, Agung menyerahkan bambu petuk itu pada Mbah Kadir dan berikut perhiasan emas yang tiba-tiba ada di dalam kotak perhiasan. Namun Agung kaget karena di dalam tasnya hanya ada bambu petuknya saja, sedangkan perhiasannya tidak ada, entah kemana. Melihat hal itu, Mbah Kadir berkata, "Ya sudah,
Bambu ini saya terima ya. Emasnya gak usah dicari. Sebaiknya kamu segera pulang ke Jakarta, kata Mbah Kadir tenang. Sambil menyimpan 1000 tanda tanya, Agung langsung pulang lagi ke Jakarta. Singkat cerita, setiba di rumahnya di Jakarta, Agung kembali dikejutkan oleh peristiwa aneh. Ternyata perhiasan emas yang ia bawa tiba-tiba ada lagi di dalam kotak perhiasan istrinya. Karena masih trauma dengan apa yang menimpa keluarganya, akhirnya emas itu ia biarkan saja di dalam kotak itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ternyata emas itu masih ada di dalam kotak perhiasan. Dan jumlahnya tidak berkurang atau bertambah. Dan istrinya pun akhirnya mengatakan, mungkin emas-emas ini sebagai ucapan terima kasih dari khodam bambu petuk itu, Mas, kata istrinya. Mendengar ucapan istrinya itu, akhirnya Agung berani menyuruh istrinya memakai perhiasan itu. Bahkan di saat Agung kesulitan keuangan, emas itu ia gadaikan. Dan memang tidak terjadi apa-apa kepada mereka sekeluarga. Nah, Sobat Ramis, demikianlah kisah tentang misteri bambu petuk yang dialami oleh Saudara Agung. Semoga kisah ini dapat menghibur Sobat Ramis semuanya. Dan bagi Sobat Ramis semua yang memiliki kisah-kisah misteri dan ingin berbagi dengan kami, dapat mengirimkan ceritanya di kolom komentar atau email yang tertera di deskripsi. Sampai jumpa lagi pada kisah-kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.